Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi mata kuliah analisis farmasi 2 minggu kelima yaitu validasi dan verifikasi metode analisis. Validasi dan verifikasi. Nah, di sini apa yang membedakan antara validasi dan verifikasi? Kalau validasi itu suatu proses percobaan laboratorium untuk membuktikan kinerja metode analisis telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bedanya sama verifikasi apa? Verifikasi ini sama-sama suatu proses atau percobaan laboratorium. Tapi yang membedakan kalau verifikasi ini untuk membuktikan bahwa laboratorium mampu menggunakan metode analisis baku atau standar pada kondisi nyata di laboratoriumnya. Jadi secara sederhananya, kalau validasi ini memastikan metode kita itu baik atau tidak. Tapi kalau verifikasi ini untuk memastikan bahwa metode kita itu hasilnya sesuai atau tidak dengan metode pembanding yang umum digunakan. Kalau dia hasil validasi sama verifikasi ini sudah sesuai, maka dapat diadopsi dan digunakan secara meluas untuk kepentingan analisis di laboratorium lainnya. Kemudian di sini metode analisis itu terdiri dari serangkaian. Yang pertama, jika belum ada metode analisis yang sesuai, maka harus dilakukan pengembangan metode. Nah, setelah melakukan pengembangan metode, ini kan harus dilakukan optimasi ya. Langkah pertamanya untuk pengembangan metode itu harus melakukan optimasi terlebih dahulu. Optimasi parameter-parameter yang mempengaruhi, seperti yang kemarin sudah dijelaskan di pengembangan metode preparasi sampel dan metode analisis sampel. Di situ kan ada berbagai macam parameter yang mempengaruhi hasil analisis. Nah, parameter-parameter yang mempengaruhi tersebut harus dioptimasi terlebih dahulu selama pengembangan metode. Kemudian baru dilakukan prevalidasi. Prevalidasi ya. Prevalidasi ini kalian hitung berapa nilai persen recovery-nya, akurasinya, presisi, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan validasi. Nah, validasi ini ada berbagai macam komponen validasi. Setelah dilakukan prevalidasi, kemudian dilakukan validasi. Biasanya validasi ini nilainya akan lebih valid lagi apabila telah diimplementasikan secara rutin. Jadi kalau misalkan dari implementasi secara rutin itu tidak ada perubahan validasi, maka dia langsung bisa diverifikasi. Tapi kalau begitu dia habis prevalidasi ke validasi diimplementasikan secara rutin, terus diimplementasi rutin ini ada perubahan nilai validasi, maka dia harus dilakukan revalidasi. Kemudian nanti kita akan membahas apa komponen-komponen apa saja yang masuk di dalam validasi ini. Nah, setelah suatu metode itu divalidasi, maka metode tersebut kita bandingkan hasilnya dengan metode kompendial. Metode kompendial ini metode yang sudah tersedia. Contohnya kayak metode dalam USP, metode dalam farmakope seperti itu. Kemudian kalau kita analisis analit yang sama dengan hasil pengembangan metode, hasil dari pengembangan metode konsentrasi akhirnya berapa, kemudian hasil konsentrasi dengan metode kompendial itu berapa, kalau hasilnya itu tidak jauh berbeda ya, maka dapat dilakukan verifikasi. Kemudian kalau telah dilakukan verifikasi, maka metode yang telah dikembangkan tersebut dapat diaplikasikan di dalam laboratorium pengujian. Nah, secara sederhananya dapat diringkas sebagai berikut dari skema yang sebelumnya. Jadi kalau kita melakukan pengembangan metode, kemudian kita dapatkan hasil validasi metode, kemudian kita publikasikan metode tersebut, maka metode yang kita kembangkan itu tergolong metode yang tidak baku. Karena apa? Karena belum dilakukan uji di lab yang lainnya. Karena metode yang kita kembangkan itu kan hasil validasinya bagus hanya di lab kita saja. Sehingga
dia disebutnya metode yang tidak baku. Jadi metode-metode tidak baku ini termasuk metode hasil dari pengembangan sendiri atau metode yang kita adopsi dari jurnal. Kemudian setelah kita mengambil atau mengembangkan ya suatu metode, maka kita lakukan validasi metode. Kalau sudah divalidasi sini dia selanjutnya dia dibandingkan hasilnya dengan metode yang kompendial. Bisa farmakope, bisa AOAC, ISO dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah dibandingkan hasilnya baru diverifikasi. Verifikasi ini hasilnya bagaimana? Validasi metodenya antara metode yang tidak baku yang telah kita kembangkan itu sama metode kompendial hasilnya gimana? Hasilnya sama atau tidak hasil akhirnya? Kalau dia hasilnya sama atau dia perbedaannya tidak signifikan, maka dia terverifikasi. Kalau sudah terverifikasi, maka bisa diadopsi metode tersebut. Metode yang telah dikembangkan itu dapat diadopsi di dalam suatu laboratorium pengujian sehingga dapat digunakan sebagai acuan. Kemudian ini ada tahapan validasi metode analisis. Yang pertama adalah merencanakan atau perencanaan validasi. Nanti kita lihat perencanaan validasi ini berkaitan sama analit kita. Analit yang akan kita analisis itu dia dalam sampel apa, kemudian dia merupakan senyawa utama atau senyawa aktif atau dia merupakan senyawa cemaran dan lain sebagainya. Itu ada validasinya berbeda-beda ya. Jadi untuk validasi metode langkah pertamanya adalah perencanaan validasi. Yang kedua, literatur search atau studi literatur. Tentunya studi literatur ini sebelum kalian melakukan pengembangan metode itu sebenarnya kan sudah melakukan studi literatur ya. Seperti penentuan sifat fisikokimia, kemudian nanti metode preparasi sampelnya bagaimana, metode analisisnya bagaimana, sampai validasi metodenya ini bagaimana, itu kan ada semua di studi literatur sebelum melakukan pengembangan metode. Kemudian setelah melakukan studi literatur, melakukan pengembangan metode. Nah, pengembangan metode di sini harus dilakukan optimasi metode. Optimasi ini adalah optimasi parameter yang mempengaruhi metode tersebut. Kemudian kalau sudah melakukan optimasi, membuat protokol validasi. Setelah itu melakukan percobaan laboratorium sesuai dengan protokol validasi. Kemudian melakukan analisis data. Setelah analisis data, melakukan penyusunan laporan validasi. Setelah itu dilakukan penyerahan dokumen. Kemudian di sini ada berbagai macam komponen validasi metode. Ini adalah komponen validasi metode yang utama itu digambarkan yang warna biru. Presisi, akurasi, batas deteksi, batas kuantitasi, kemudian ada selektivitas dan spesifitas, ada linearitas, kemudian ada rentang. Kemudian yang merah ini tambahan ya, robustness sama ruggedness. Kemudian ada lagi sistem suitability test, kesesuaian tes dengan sistem. Nah, kemudian ini parameter validasi berdasarkan ICH, USP, dan FDA. Di sini ada akurasi, presisi, ya ada presisinya, ada presisi repeatability, ada presisi intermediate. Nanti kita lihat perbedaannya itu apa. Kemudian ada spesifitas, ada limit deteksi atau detection limit atau limit of detection, ada quantitation limit atau limit kuantitasi, kemudian ada linearitas, ada range rentang ya, kemudian ada robustness. Biasanya untuk senyawa-senyawa bahan obat ya, senyawa aktif obat itu kan di dalam satu sediaan itu kan sudah pasti mengandung kan senyawa aktifnya.
Sehingga yang dicek, ya, yang dianalisis untuk senyawa aktif obat di dalam sediaan itu meliputi akurasi, presisi, kemudian spesifitas, linearitas, range, sama robustness. Kenapa limit deteksi sama limit kuantitasi tidak dihitung atau tidak dilakukan validasi pada sediaan obat yang kita tujukan untuk menganalisa senyawa aktifnya, karena kalau senyawa aktif itu kan kadarnya besar, pastinya kan dia sudah berada di atas limit kuantitasi dan juga limit deteksi, sehingga tidak perlu dilakukan validasi metode detection limit sama quantitation limit. Kemudian yang pertama, validasi metode yang pertama kita membahas tentang akurasi dan presisi. Nah, akurasi dan presisi ini kalian sudah pernah melakukan perhitungan kan di praktikum, berapa nilai akurasi, berapa nilai presisi. Nah, sekarang kita lihat bedanya akurasi dan presisi itu bagaimana. Sebenarnya akurasi dan presisi ini sudah pernah dijelaskan kan di kimia analitik kan, analitik kuantitatif. Kenapa? Kalau titrasi itu harus diulang 3 kali, ya direplikasi 3 kali. Alasannya apa? Nah, itu kan berkaitan sama akurasi dan presisi. Nah, ini diingatkan kembali apa itu akurasi dan presisi. Kita lihat ilustrasi gambar berikut. Nah, ini bintangnya jatuhnya kan dia dekat-dekat ya, ini gambar anak panah, bintangnya jatuhnya dekat-dekat. Nah, kalau jatuhnya dekat-dekat tapi dia masih menjauhi titik merah. Jadi kalau titik merah itu kan titik tujuannya ya, yang utamanya. Berarti kalau sampai titik merah itu berarti kan akurasinya yang tinggi. Akurasi tinggi itu kalau dia bintangnya jatuh di titik merah. Tapi kalau bintangnya ini jauh di titik merah berarti kan akurasinya rendah, tapi presisinya tinggi. Karena presisi itu kan kita lihatnya dari nilai keterulangan. Pas kita menembakkan berkali-kali, dia jatuhnya itu di titik-titik yang dekat atau yang berdekatan, itu berarti presisinya tinggi. Tapi karena dia menjauhi titik merah, maka akurasinya rendah. Kemudian yang kedua, ini bintangnya pas jatuh di titik merah. Semuanya bintang di titik merah. Berarti dia akurasi tinggi dan presisi tinggi. Sekarang kita lihat, nah bintang ini titik jatuhnya itu dia jauh-jauh ya. Berarti kan dia yang rendah presisinya karena pas diulang berkali-kali itu dia titiknya beda-beda jauh-jauh. Tapi dia akurasinya tinggi. Kenapa? Kalau kita rata-rata jaraknya, maka nanti dia akan semakin mendekati titik merah rata-ratanya sehingga akurasinya tinggi, tapi presisinya dia rendah. Kemudian yang terakhir kita lihat, nah ini kan dia jauh-jauh. Bintangnya jauh-jauh sehingga akurasi rendah dan presisinya rendah. Jadi, kalau akurasi itu kita bahas tentang ketepatan, ya, ketepatan atau keakuratan. Kalau presisi kita membahas tentang keterulangan. Ini untuk definisi dari akurasi sendiri. Biasanya dinyatakan dalam persen perolehan kembali atau persen recovery. Persen R. Nah, kalau praktikum kan mesti mencari persen R-nya berapa gitu. Kemudian yang kedua dapat dilakukan melalui perbandingan hasil analisis antara metode yang divalidasi dengan metode standar. Nah, yang kedua ini apabila kita melakukan verifikasi, kan kita membandingkan metode yang divalidasi sama metode yang kompendial itu hasilnya seperti apa, itu dibandingkan dengan uji T. Ya, jadi uji yang nomor 2 itu pada saat proses verifikasi itu nilai R harus tidak berbeda makna ya, selisihnya tidak boleh jauh. Kemudian dapat dilakukan metode adisi standar terhadap blanko atau sampel. Nah, biasanya yang nomor 3 ini, apabila sampel kita itu berupa trace element atau kadarnya itu sangat kecil, atau kita tidak tahu itu sampelnya itu kadarnya berapa, untuk menentukan nilai persen recovery itu kita harus melakukan adisi standar atau metode
standar adisi atau spiking. Jadinya kalau spiking itu dia menambahkan larutan standar ke dalam larutan sampel. Tapi larutan standar yang kita tambahkan itu konsentrasinya kita tahu. Sehingga pas kita analisis harusnya kan nilai konsentrasi yang kita spike-kan itu sama dengan yang kita tambahkan mula-mula, sehingga persen recovery-nya dia tidak berbeda jauh. Kemudian di sini yang kotak biru ini adalah rumus persen recovery. Persen perolehan kembali, yaitu kadar yang diperoleh per kadar yang sesungguhnya dikalikan 100%. Ini kalian pasti sudah bisa karena setiap minggu ngitung kayak gini ya praktikumnya. Kemudian persyaratan untuk assay validasi, jadi untuk hasil analisisnya, validasi hasil analisisnya, dia acceptable apabila 98 sampai 102%. Namun, kalau untuk analisa bahan baku obat, biasanya kan kita kalau berpedoman pada farmakope, itu kan toleransinya bermacam-macam ya, tergantung bahan aktifnya itu apa. Jadi kita bisa menggunakan pedoman yang lainnya, tidak hanya 98 sampai 102%. Tapi kalau misalkan di farmakope itu dinyatakan 90 sampai 110% itu acceptable, berarti metode yang kita gunakan itu metode yang kita kembangkan itu bisa digunakan. Selanjutnya dianjurkan menggunakan 3 macam konsentrasi, masing-masing 3 kali replikasi. Ya, kalau cuma sekali itu kan biasanya hasilnya itu bisa bagus, bisa jelek. Nah, tiba-tiba pas hasil bagus itu kita kalau cuma sekali kan kita sudah memastikan oh bagus gitu. Kemudian pas diulang ternyata hasilnya jelek. Nah, itu kan tidak valid ya hasilnya, sehingga harus dilakukan replikasi minimal 3 kali. Kemudian yang terakhir ini case-nya sama kayak tadi ya, yang nomor 3, metode adisi standar pada blanko atau placebo. Tujuannya adalah untuk mencari persen recovery apabila konsentrasi analit dalam sampel terlalu kecil atau kita tidak mengetahui konsentrasi analit dalam sampel. Biasanya kalau untuk yang cemaran itu kan kita tidak tahu konsentrasi perkiraan atau kisaran konsentrasinya berapa, sehingga untuk penentuan persen recovery dapat dilakukan metode standar adisi. Lain halnya kalau kita analisa senyawa aktif dalam sediaan, itu kan di etiket sudah ada ya apa kisaran konsentrasinya berapa, sehingga kita tidak perlu melakukan metode standar adisi. Kemudian ini nilai persen akurasi berdasarkan AOAC. Nah, kita lihat dari tabel berikut. Di sini ada konsentrasi dalam bentuk persen, ada ppm, ada ppb. Kemudian mean recovery, rata-rata recovery yang acceptable, yang bisa diterima. Kalau 100%, nah ini biasanya senyawa aktif ya dalam sediaan, berarti kan kadarnya mesti ada ya, 100% harus sesuai etiket. Kemudian pas dianalisa nilai persen R seharusnya dia dalam rentang 98 sampai 102%. Karena dia memang ada di situ dan di etiket pun dia tertera konsentrasinya, sehingga tidak ada alasan untuk hasil analisanya itu melenceng jauh ya, sehingga dia di sini recovery-nya setidaknya 98 sampai 102%. Kemudian semakin ke bawah kita lihat persen ya, kemudian ppm, konsentrasi persen sama ppm ini kan lebih kecil ppm. ppm kan part per million ya, bagian per juta. Jadi kalau misalkan persen ini kita sama-sama 100 mili ya, 100% itu berarti kan 100 gram dalam 100 mili. Kita bandingkan kalau dia dalam satuan ppm, 100 ppm berarti 100 miligram per liter. Kalau di dalam 100 mili berarti kan dia cuma 10 miligram di dalam 100 mili. Sedangkan 100% tadi kan 100 gram per 100 mili. Berarti unitnya kan memang lebih besar persen ini daripada ppm, daripada ppb. Nah, di sini kita lihat kalau 100% itu
rata-rata recovery yang acceptable yang bisa diterima 98 sampai 102, tapi kalau 100 ppm itu 90 sampai 107. Jadi rentang recovery-nya itu dia lebih lebar lagi karena konsentrasinya lebih kecil. Kalau kita analisis suatu analit dalam konsentrasi yang lebih kecil itu kan dia lebih tantangannya lebih besar atau lebih susah karena kemungkinan untuk dia diganggu oleh matriks yang lainnya di dalam sampel itu juga akan lebih besar, sehingga di sini toleransi dari rentang recovery-nya dia juga lebih besar. Kalau 100 ppm tadi 90 sampai 107, 100 ppb lebih besar lagi ya rentang recovery-nya 80 sampai 110. Kemudian di sini recovery lebih dari 80% is considered. Dia dinyatakan good ya, baik. Kemudian kalau dia lebih dari 50% reasonable ya, dia mengapa kok dia ini lebih dari 50%, pasti di situ ada berbagai macam faktor. Kalau lebih dari 50% dia kan alasannya ini kenapa, ada human error kah, ada instrumen error kah, atau lain sebagainya. Kemudian kalau dia kurang dari 50%, maka dia questionable, menjadikan pertanyaan. Ini sebenarnya analisnya yang salah atau bagaimana. Nah, itu kalau dia kesalahannya recovery-nya kurang dari 50%. Kemudian di sini ada presisi. Nah, presisi kedekatan. Kalau akurasi tadi ketepatan, kalau presisi ini lebih ke ketelitian. Ketelitian karena keterulangan kembali ya. Kalau diulang berkali-kali itu hasilnya itu sama, berarti kan teliti seperti itu. Nah, di sini presisi itu dinyatakan dengan kedekatan dari suatu seri pengukuran yang diperoleh dari sampel yang homogen. Jadi dari suatu seri pengukuran, berarti pengukurannya harus dilakukan berulang ya kalau untuk uji presisi. Kemudian nilai presisi dinyatakan dalam bentuk RSD atau Relative Standard Deviation ya, RSD atau standar deviasi relatif. Kemudian presisi ini ada 3 jenis penentuannya. Ada presisi repeatability atau intra-assay presisi, ada intermediate presisi, ada reproducibility presisi. Nah, apa yang membedakan antara ketiganya? Jadi kalau biasanya kita menentukan kita melihat nilai presisi itu sama dengan nilai besarnya kesalahan yang dilakukan atau ketidakakuratan yang telah dilakukan. Maka presisi ini dapat ditentukan dengan karena berbagai macam alasan kesalahannya. Kalau yang A ini repeatability, presisi itu kondisi nilai presisi yang dihitung berdasarkan kondisinya sama pada interval waktu yang sama ya, hari yang sama, alat yang sama, kondisi yang sama. Kemudian dihitung nilai presisinya, itu namanya repeatability. Jadi repeatability atau namanya intra presisi, berarti presisi yang kesalahan yang dilakukan pada satu hari, dalam satu hari itu pas dilakukan pengulangan itu RSD-nya berapa, itu namanya intra presisi. Jadi RSD yang diperoleh dalam satu hari itu. Kemudian yang kedua intermediate presisi. Intermediate presisi ini dilakukan berbeda hari pengukurannya. Jadi kalau tadi intra ini intermediate berarti dia beda hari. Jadi misalkan hari ini sama besok hasilnya itu kita lihat presisinya bagaimana. Antara hari Senin, pengukuran di hari Senin sama pengukuran di hari Selasa sama hari Rabu. Itu kita dari rata-rata setiap hari itu kita jadikan satu, kemudian kita lihat nilai presisinya jauh atau tidak. Nah, kalau misalkan nilai presisinya itu jauh, berarti kan selama penyimpanan atau selama penyimpanan sampel ya dari setiap hari ke hari itu kan dia mengalami perbedaan hasil analisis yang signifikan, sehingga intermediate presisinya itu dia
besar. Kemudian ada yang C, itu reproducibility. Reproducibility ini presisi yang dihitung di laboratorium yang berbeda. Kalau di laboratorium berbeda, tentu saja kan analisnya beda, alatnya atau instrumennya beda, kemudian kondisi labnya juga beda. Seperti itu. Dibandingkan nilainya, yang reproducibility ini biasanya untuk uji sebelum diadopsi ya, sebelum disebarluaskan ke laboratorium yang lainnya. Jadi dalam proses verifikasi, yaitu dia juga dicek di laboratorium yang berbeda, dia sesuai atau enggak kalau kondisi labnya ini beda. Kalau kondisi lab yang berbeda, analis yang berbeda, instrumen yang berbeda, itu presisinya kecil, maka kan dia acceptable dan dapat digunakan atau diadopsi untuk di lab yang lainnya, tidak hanya berlaku di satu lab saja. Kemudian ini pengujian presisi, caranya dianjurkan menggunakan minimal 3 macam konsentrasi. Misalkan 80, 100, 120% dari konsentrasi target. Masing-masing konsentrasi dilakukan 3 kali replikasi. Kemudian dapat dilakukan pada satu konsentrasi dengan 6 kali replikasi, kan minimal 3 kali, dapat dilakukan juga 6 kali atau lebih kan replikasi. Perhitungan presisi ini kan rumusnya ada N-1 ya, per N-1. Perhitungan standar deviasi itu. Jadi semakin banyak pengulangan, dia semakin kecil presisinya. Kemudian dianjurkan juga untuk dilakukan pada hari yang berbeda dan analis yang berbeda. Dianjurkan untuk melakukan intermediate presisi dan reproducibility presisi. Kemudian kriteria penerimaan tergantung kategori analisis atau konsentrasi analit. Untuk kriteria penerimaan ini nanti kita bisa lihat di tabel presisi yang diizinkan itu berapa. Kalau konsentrasi analit kita itu dalam kisaran ppm atau ppb atau persen. Contoh RSD kurang dari 2% apabila dia masuk dalam kategori 1. Kategori 1 ini analisa senyawa aktif dalam sediaan. Kalau analisa senyawa aktif dalam sediaan kan sudah pasti dia ada ya senyawanya, konsentrasinya juga besar, maka dari itu seharusnya RSD-nya kan dia lebih kecil daripada yang cemaran. Nah, ini adalah tabel AOAC tentang acceptable atau nilai yang bisa diterima, nilai presisi yang bisa diterima. Kalau tadi recovery itu semakin mendekati 100% itu semakin bagus, tapi kalau presisi ini dia semakin kecil itu semakin bagus. Kita lihat di sini kalau unitnya itu 100%. RSD yang diizinkan itu dia maksimum 1,3. Tapi kalau kita 100 ppm, lebih kecil ya konsentrasinya, 5,3 RSD yang acceptable. Kalau 100 ppb bisa sampai 15% acceptable yang bisa diterima. Seperti itu. Kemudian komponen validasi berikutnya adalah limit deteksi atau limit of deteksi atau biasanya dikenalnya dengan LOD. Ini gambarnya, kalau kita lihat gambarnya yang awalnya besar, semakin kecil, semakin mengecil. Gambar bunga mawarnya ya. Kecil sampai kita tidak terlihat itu dia bentuknya itu apa. Bentuknya semakin kecil. Nah, ini kan kita tidak bisa melihat bentuknya apa. Nah, kalau kita dari gambar yang besar, kemudian kita perkecil, sampai kita masih bisa melihat wujudnya, itu namanya LOQ, limit of kuantitasi. Berarti nilai yang diterima yang dalam keadaan yang akurat, dalam perhitungan yang akurat ya, karena kita masih bisa melihat dia gambarnya ini gambar apa gitu. Tapi kalau dia dapat terlihat tapi dia tidak jelas ya, bisa dilihat tapi tidak jelas itu gambar apa. Nah, berarti itu kan dia tidak akurat penglihatannya. Nah, itu adalah limit deteksi.
Batas deteksi. Nah, di sini definisi dari batas deteksi adalah konsentrasi terendah analit dalam sampel yang masih dapat terdeteksi dengan yang masih dapat terdeteksi saja. Tapi kalau limit kuantitasi atau batas kuantitasi itu konsentrasi terendah analit dalam sampel yang masih dapat terdeteksi dengan akurat. Ini yang membedakan limit deteksi sama limit kuantitasi LOD dan LOQ ya. Kalau limit detection tadi nilai terendah analit dalam sampel yang dapat dideteksi, tapi tidak membutuhkan dia itu valid atau tidak. Yang penting masih bisa dideteksi, itu limit deteksi. Tapi limit kuantitasi dia nilai terendah dari analit dalam sampel yang dapat dikuantitasi dengan nilai akurasi dan presisi yang baik. Jadi yang dengan nilai yang valid gitu. Kemudian untuk nilai limit deteksi pasti nilainya lebih kecil daripada limit kuantitasi. Ke limit deteksi itu dia dapat diestimasikan kalau misalkan kita menggunakan instrumen yang menampakkan sinyal peak ya, berupa peak, itu kita dapat mengestimasi LOD-nya itu berdasarkan perbandingan antara sinyalnya noise pengotor ya, tiga kali signalnya noise. Kemudian kalau limit kuantitasi itu 10 kalinya, karena kalau kita ibaratkan dalam bentuk peak ya, jadi kalau limit deteksi itu 3 kali tinggi peak, tapi kalau limit kuantitasi itu 10 kali tinggi peak yang bisa diterima. Itu. Kemudian, nah untuk penentuan limit deteksi sama LOD sama LOQ itu dia ada berbagai macam. Yang pertama itu menggunakan based in visual evaluation. Jadi berdasarkan persamaan regresi linier. Kalau misalkan di persamaan regresi linier itu kita semakin kita perkecil dan semakin kita perbesar konsentrasinya, maka kan nanti dia sudah lama-lama akan berada di luar batas linearitasnya. Ya, kalau kita gambarkan dengan kurva seperti ini lama-lama kalau kita perbesar kan dia akan berbelok kurvanya, tidak linear lagi. Ini juga gitu, kalau kita perkecil ini nanti lama-lama dia kurvanya juga akan berbelok juga, tidak menghasilkan hasil yang linear. Nah, di mana kondisi yang tepat akan berbelok itu namanya LOD, kemudian 3 kali atau 3,3 kalinya dari LOD itu adalah LOQ. Kemudian ini kalau cara yang kedua penentuan LOD dan LOQ itu bisa dilakukan menggunakan based on signal to noise ratio, rasio sinyalnya noise. Ini biasanya dilakukan apabila kita menggunakan instrumen GC atau HPLC. GC sama HPLC kan dia punya peak kan, peaknya noise atau pengotor. Nah, peaknya noise atau pengotor ini bisa kita lihat dari baseline-nya. Dari baseline itu kita lihat pengotor yang paling tinggi itu dia tingginya itu berapa. Pengotor yang paling tinggi tingginya itu berapa. Kemudian untuk menentukan LOD itu kita langsung aja 3 kali tinggi signal. 3 kali tinggi signal itu sama dengan berapa? Kemudian kita bandingkan dengan larutan standar kita, misalkan 10 ppm. 10 ppm itu ternyata tingginya itu 15 cm. Kemudian signalnya noise, 3 kali signal noise itu 1 peak signal noise kita ukur tingginya itu kan 5 cm. Kemudian kalau LOD kan 3 kali tingginya signal noise yang paling tinggi itu. Jadi 3 kali 5, 15 cm. Oh, berarti LOD-nya adalah 10 ppm gitu. Jadi kita bandingkan dengan larutan standar kita. Dari signal noise kita bandingkan sama tingginya peak standar kita. Seperti itu. Kemudian limit kuantitasi itu 10 sampai 20 signal, tapi umumnya kita pakai 10 signalnya noise. Jadi kalau misalkan tadi peaknya noise-nya itu tingginya 5 cm, berarti kalau
LOQ-nya berarti kan 10 kali 5, 50 cm. 50 cm, sedangkan peak standar 10 ppm itu tingginya 15 cm. Nah, kalau kita menentukan LOQ berarti 50 per 50 cm per 15 cm dikalikan 10 ppm. Nah, di situ ketemu berapa ppm LOQ-nya. Yang ketiga, based on standard deviasi. Nah, untuk yang standar deviasi, berdasarkan perhitungan standar deviasi ini kita tentukan, kita menggunakan persamaan ini jika kita menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis AAS, itu kita menggunakan ini berdasarkan standar deviasi atau SY per X. Di dalam jurnal-jurnal yang lain itu menyebutnya SY per X. Di situ nilai DL atau standar deviasinya ya. DL detection limit itu 3,3 sigma per S. Sigma di situ adalah standar deviasi, S-nya adalah slope. Biasanya ada yang menyebutkan juga 3,3 SY per X plus B atau A ya. Kalau apa namanya per slope kan yang depannya X itu bisa B atau A gitu. Kemudian selektivitas atau spesifitas. Selektivitas apa yang membedakan selektif sama spesifik? Kalau selektif itu kan select berarti kan memilih ya, memilih. Selektif berarti memilih, berarti membedakan antara senyawa analit dengan senyawa metabolit atau senyawa pengganggu yang lainnya, bisa membedakan. Selektif dan spesifitas ini lebih ke pembahasan tentang detektor biasanya, tentang detektor. Jadi detektornya itu selektif atau spesifik gitu. Kalau selektif ini dia bisa mengeluarkan atau membedakan peak analit dan peak pengotornya. Membedakan dengan baik ya, kalau misalkan pakai GC atau HPLC peaknya bisa memisah dengan sempurna. Tapi kalau spesifik berarti cuma detektor itu bisa hanya untuk analit tertentu saja. Spesifik berarti kan cuma satu ya, mampu mengidentifikasi respon untuk analit tunggal, cuma satu analit saja. Kemudian uji selektivitas dan spesifitas ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode standar adisi. Metode standar adisi, kemudian dilihat hasilnya, kalau sampel ditambahkan standar adisi itu keluar atau tidak apa analitnya. Kalau ditambahkan standar adisi berarti peak analitnya kan jadi lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian ini spesifitas ya, spesifik atau tidak. Ini dapat diuji menggunakan detektor DAD, kemudian pakai spiking juga ya, spiking atau metode standar adisi. Kemudian kalau pada TLC ini TLC ya atau KLT ini dapat dilakukan menggunakan sistem pengembangan berbeda-beda. Jadi menggunakan LUN yang berbeda-beda dibandingkan antara LUN 1 dan LUN yang lainnya. Nodanya itu keluar atau tidak menggunakan LUN tertentu. Nah, kalau misalkan pada satu LUN itu nodanya itu dapat memisah dengan baik, sedangkan yang lainnya tidak, berarti kan LUN tersebut atau metode yang dikembangkan dengan rasio LUN tersebut itu kan dia bersifat spesifik. Kemudian ada linearitas. Nah, linearitas ini dinyatakan sebagai kemampuan suatu metode untuk menunjukkan hubungan secara langsung atau proporsional antara respon detektor dengan perubahan konsentrasi analit. Ini sudah sering kita lakukan untuk melihat linearitas, yaitu dari sumbu X ini konsentrasi, sumbu Y itu respon alat. Kalau misalkan kita pakai spektrofotometer UV vis, berarti respon alatnya kan absorbansi. Kemudian kita lihat kalau konsentrasinya ditinggikan, berapa absorbansinya, dia responnya itu linear atau tidak. Nah, kalau pada gambar ini, kita lihat ya, ini kan ada beberapa titik yang di luar garis linearnya, berarti kan ada beberapa konsentrasi zat itu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti itu. Kemudian di sini
untuk melihat linearitas kita dapat membuat persamaan regresi linear, kemudian kita tentukan nilai koefisien korelasi atau nilai R. Ada juga yang biasanya menyebutnya R kuadrat atau R square. Kemudian di sini nilai R itu bisa kita peroleh dari perhitungan, atau kalau sekarang kan lebih mudah ya menggunakan Excel. Kalau dari data Excel itu yang kita peroleh itu nilai R kuadrat. Kemudian, nah ini koefisien korelasi atau R tadi kan berkaitan sama linearitas. Nilai R itu ternyata tidak menjamin linearitas respon dan konsentrasi. Kurva nonlinear dapat juga memiliki nilai R yang tinggi. Karena R yang tinggi itu kan relatif ya, tentu tergantung kita menentukan R-nya itu berapa. Nah, kemudian di sini R membuktikan linearitas jika rentangnya tidak terlalu lebar dari 0,999. Jadi seharusnya dia mendekati 0,999. Kemudian kalau misalkan kita membuat kurva regresi, kemudian nilai R-nya itu 0,8. Nah, itu sebenarnya kan juga cukup besar nilainya, tapi tidak menjamin linearitas. Ternyata kalau 0,8 itu ternyata masih ada yang melenceng konsentrasi larutan standar yang kita buat. Nah, karena R besar, kalau yang dimaksud nilai R yang tinggi ini kan relatif. Jadi kita pastikan kalau R yang tinggi itu ditetapkan dia tidak boleh menjauhi dari 0,999. Jadi mendekati 0,999, tidak boleh berbeda jauh. Kemudian nilai koefisien korelasi juga dapat dinyatakan sebagai R kuadrat. Jadi ada beberapa literatur itu yang menyatakan koefisien korelasi ini sebagai R kuadrat. Dimana kalau R kuadrat itu kan nilainya selalu positif, sedangkan R kalau dia berdasarkan perhitungan itu kan nilainya bisa saja negatif. Seperti itu. Kemudian sehingga R ini agar dia positif, agar dia nilainya selalu positif, maka dia dikuadratkan. Nah, kemudian R kuadrat ini juga sama, dia harus lebih besar dari 0,999 yang lebih bagusnya, atau tidak beda jauh dari 0,999. Kemudian ini untuk kenapa kok ada yang menyatakan R, ada yang menyatakan R kuadrat. Sekarang logikanya gini, kalau nilai R-nya itu nilai R-nya itu kecil ya, kemudian kalau nilai R-nya itu besar, kemudian kita kuadratkan, itu kan nilainya menjadi lebih kecil kan. Nah, kalau R kuadratnya aja sudah mendekati 0,999, otomatis nilai R-nya itu kan semakin mendekati 0,99. Contohnya, kalau kita memperoleh nilai R itu 0,9, berarti R kuadratnya kan 0,81. Nah, kalau nilai R kuadratnya jadi acceptable, bisa diterima, berarti nilai R-nya kan diterima. Seperti itu. Maka dari itu ada beberapa literatur yang menyatakan koefisien korelasi itu adalah R kuadrat. Kemudian persamaan regresi linier. Nah, persamaan regresi linier itu kan ada slope, ada intercept ya, ada Y sama dengan BX plus A atau AX plus B gitu. Yang penting yang depannya X, yang pasangan sama X itu namanya slope, yang berdiri sendiri itu namanya intercept. Kemudian di sini ada nilai R. Nah, nilai R ini kalau kita pakai Microsoft Excel itu koefisien korelasinya itu kan R kuadrat. Kemudian di sini intercept itu tidak berbeda secara bermakna dengan 0. Nah, ini jika dilakukan uji T ya harus mendekati 0, kemudian slope juga sama, harus mendekati 0. Kalau kita gambarkan dengan garis, kita lihat di sini persamaan regresinya Y sama dengan 0,564X. Nah, berarti 0,564X itu artinya dia memotong sumbu X
pada nilai 0,564 dan dia memotong sumbu Y ya, yang intercept ini adalah perpotongan pada sumbu Y 0,0291. Jadi ini kalau ini garis ini kita teruskan sini, dia akan memotong sumbu X di koordinat 0,564 dan dia memotong sumbu Y di min 0,0291. Kemudian ada ruggedness sama robustness. Ruggedness itu kekasaran, yaitu tingkat reprodusibilitas hasil yang diperoleh di bawah kondisi yang bermacam-macam dan diekspresikan sebagai nilai simpangan baku relatif atau persen RSD. Jadi dari RSD ini tadi yang dinyatakan sebagai persen RSD ini kan tadi ada presisi kan. Dari nilai presisi tadi kan ada bermacam-macam, ada intraday, ada intermediate juga. Jadi dari nilai presisi itu kita bisa menentukan nilai ruggedness-nya itu berapa. Kalau dia pada kondisi yang berbeda-beda, pada interday, pada intraday, pada interday ya, pada hari yang berbeda, pada hari yang sama, nilai persen RSD-nya itu tetap kecil, berarti kan nilai ruggedness-nya kan dia bagus ya. Berarti dia tidak terpengaruh pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ada robustness atau ketahanan. Nah, ketahanan ini dinyatakan sebagai kapasitas metode untuk tetap atau tidak terpengaruh oleh adanya variasi-variasi parameter metode yang kecil. Jadi kalau misalkan ada perbedaan suhu ya, perbedaan pH, kemudian ada rasio solvennya itu dia diganti, kemudian hasilnya itu tetap sama ya, tidak ada kesalahan yang signifikan atau nilai persen RSD-nya itu juga tidak menyimpang jauh, maka dia juga dinyatakan sebagai dia robustness-nya bagus. Kemudian di sini suatu metode harus cukup kuat berkaitan dengan parameter kritis sehingga memungkinkan untuk digunakan pada analisis rutin. Ya, jadi seharusnya robustness-nya kan harus bagus ya suatu metode itu. Jadi kalau misalkan ada perubahan sedikit pH, perubahan sedikit suhu, kemudian perubahan-perubahan yang kecil ya, yang tidak terlalu jauh perubahannya, misalkan yang suhunya itu seharusnya 70, kemudian berubah menjadi 73, tapi hasil analisisnya itu tidak berbeda jauh atau persen RSD-nya itu dia kecil keterulangannya, berarti dia bagus digunakan untuk analisis rutin. Kemudian di sini ada kategori metode analisis. Nah, ini kategori metode analisis berdasarkan USP itu ada kriteria 1, 2, 3 sama 4 dibagi menjadi 4 kriteria. Kategori metode analisis yang pertama itu adalah untuk penetapan kadar komponen utama dalam bahan baku obat atau bahan aktif dalam sediaan farmasi. Jadi bahan baku obat atau senyawa aktif dalam sediaan itu dinyatakan masuk dalam kategori 1. Kemudian kategori 2 itu cemaran atau hasil degradasi. Jadi kalau misalkan mau analisa logam berat dalam jamu, misalkan kayak gitu. Nah, berarti masuk dalam kategori 2 analisanya. Kemudian ada kategori 3. Kategori 3 ini lebih ke penetapan karakteristik sediaan, yaitu lebih ke uji disolusi sama uji rilis ya, rilis obat. Kemudian ada yang kategori 4 itu metode analisis untuk identifikasi, jadi lebih ke kualitatif yang kategori yang nomor 4 ini. Kemudian di sini, kenapa dibedakan ada kategori 1, 2, 3 sama 4? Karena elemen-elemen data untuk berkaitan dengan elemen-elemen data untuk uji validasinya. Kalau dia kategori 1, itu yang diuji itu semua komponen parameter validasi kecuali LOD dan LOG. Karena tadi ya, karena kalau kategori 1 kan senyawa
aktif obat atau bahan baku obat. Kadarnya kan besar. Kalau kadarnya besar sudah pasti kan dia dapat dianalisis menggunakan instrumen tersebut sehingga tidak perlu menentukan nilai LOD dan LOQ-nya. Kemudian untuk kategori 2 ya, kategori 2 ini termasuk analisa BKO juga masuk di situ, cemaran, BKO dan lain sebagainya. Itu yang sampel kadar analitnya itu trace elemen kecil atau dia tidak tahu, kita tidak dapat memperkirakan kisarannya berapa. Nah, itu dia harus diuji sampai divalidasi sampai nilai LOQ-nya. Kemudian untuk kategori 2 ini kan ada uji kuantitatif, ada uji batas. Nah, uji batas ini lebih digunakan untuk instrumen ya, lebih ke uji instrumen dia bagaimana respon instrumennya. Nah, maka dari itu yang dilihat di sini adalah lebih ke spesifitas dan LOD-nya. Tuh, kemudian yang bintang-bintang ini artinya mungkin dibutuhkan tergantung pada uji spesifiknya itu apa. Jadi kalau kuantitatif ini lebih ke bisa metode, bisa instrumen. Kalau yang uji batas ini lebih ke instrumen ya. Kita lihat dia spesifitas instrumennya bagaimana, kemudian limit deteksi instrumennya bagaimana. Kemudian yang pengujian 2 tadi kan yang kuantitatif ini masuk di 2A, yang 2A ini termasuk di situ uji cemaran, uji BKO itu masuk di dalam kategori 2A, sehingga kalau misalkan mau analisa BKO, pengembangan metode analisa BKO, maka yang divalidasi ada akurasi, presisi, spesifitas, ada LOQ, linearitas, rentang sama ruggedness. Kemudian ada kategori 3. Kategori 3 ini tadi adalah berkaitan sama disolusi ya, disolusi sama rilis. Kemudian yang kategori 4 kenapa tidak masuk di sini? Karena kategori 4 tadi kan uji identifikasi lebih ke kualitatif sehingga tidak dimasukkan di dalam elemen parameter kinerja analisis atau parameter-parameter validasi ini, karena parameter validasi ini lebih berkaitan dengan analisa kuantitatif. Kemudian di sini kalau kita sudah mengembangkan metode, kemudian kita sudah memvalidasi metode, harapannya metode yang kita kembangkan itu kan bisa diaplikasikan secara luas. Tapi kalau sampai publikasi saja, metode kita kan dianggapnya tadi masih metode yang tidak baku atau belum baku. Sehingga dia harus dilakukan yang ini, analytical procedure verification, verifikasi prosedur. Kalau dia di USP, dia diatur pada USP chapter 1226 untuk verifikasinya, kemudian untuk validasinya chapter 1225. Ya, kemudian kalau dia sudah diverifikasi, kemudian ini dia sudah memenuhi transfer prosedur ya, transfer prosedur. Transfer prosedur ini berarti kan metode yang telah kita kembangkan itu diuji cobakan di lab lain. Kalau hasilnya itu sama, hasilnya itu kondisi lab, kondisi analis itu tidak berpengaruh jauh pada hasil analisa, maka dia dapat digunakan secara rutin. Nah, kalau sudah dia dapat verifikasi, dapat dapat transfer metodenya ini lolos, verifikasinya lolos, nah kemudian dapat digunakan secara rutin dan dapat digunakan juga secara luas di laboratorium yang lain. Kemudian ini untuk yang verifikasi ya, verifikasi ini tidak banyak tahapannya karena verifikasi ini lebih ke mencocokkan hasil hasil analisa menggunakan metode yang kita kembangkan dengan membandingkan hasil analisa dengan metode kompendial. Nih, kalau dia sudah kita verifikasi metode kompendial, kemudian hasilnya memenuhi kriteria, kemudian optimasi dan penyesuaian metode atau method adjustment. Method adjustment ini kan juga tadi berkaitan dengan transfer metode ya, berarti ada perubahan-perubahan yang lain ini tidak mempengaruhi, robustness-nya bagus, ruggedness-nya bagus, maka dia dapat verifikasinya oke.
Nah, jika pada verifikasi metode itu hasilnya tidak sesuai, maka analis boleh melakukan perubahan kondisi metode dalam batas-batas tertentu, melakukan adjustment, jadi penyesuaian. Oh, ternyata pas dilakukan verifikasi itu hasilnya itu agak berbedanya, melencengnya agak jauh. Nah, kira-kira mana ya faktor yang berpengaruh? Nah, itu berarti harus dilakukan optimasi ke metode yang optimasi parameter yang mempengaruhi, harus dilihat lagi seperti itu. Nah, ini kemudian untuk verifikasi metode di sini, verifikasi metode itu ditujukan untuk menghasilkan data yang sesuai dan relevan. Karena tadi kan verifikasi itu membandingkan hasil pengujian kompendial dengan hasil pengujian dari metode yang telah kita kembangkan. Tapi verifikasi itu bukan pengulangan proses validasi karena dia cuma membandingkan saja. Kemudian verifikasi metode tidak diperlukan untuk general test. Kalau tes-tes yang sudah diadopsi secara umum ya, atau tes-tes yang umum digunakan seperti penetapan kadar air, sisa pijar dan lain sebagainya itu tidak perlu dilakukan verifikasi. Biasanya yang dilakukan verifikasi ini lebih ke metode preparasi sampel sama metode analisa. Terima kasih atas perhatiannya untuk materi pertemuan kelima sampai sini dulu. Apabila ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.